Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Sehat itu adalah penting, oleh karenanya sangat perlu sekali untuk melakukan kontrol secara berkala. Untuk melakukan pengecekan untuk kadar gula, kolesterol, asam urat, termasuk tekanan darah. Itu merupakan hal yang sebenarnya bisa kita lakukan secara mandiri di rumah. Terkait untuk kadar gula, dikarenakan kita ini adalah orang Indonesia, maka nasi adalah merupakan makanan pokok kita. Nasi harus diolah sebaik mungkin agar kadar gula di dalam nasi tersebut menjadi rendah. Nah, terkait dengan kadar gula di dalam nasi agar dia itu rendah, kita sekarang tuh kedatangan satu buah rice cooker, di mana rice cooker ini dapat menurunkan kadar gula di dalam nasi yang kita masak tersebut, yaitu keluaran dari Sekai. Tipenya adalah CMW 522. Ini sangat murah sekali ya, tidak sampai 500.000 sudah termasuk dengan ongkos kirimnya. Di sini saja nih tagline-nya bye-bye gemuk. Kalau seandainya kadar gula kita tinggi, salah satunya itu akibatnya adalah bisa mengakibatkan kegemukan, dan kegemukan bisa mengakibatkan banyak penyakit. Nah, tersedia dalam banyak warna, ada 3 warna ya yang tersedia. Pertama itu adalah warna merah, kemudian ada juga warna gold, dan yang terakhir adalah warna hitam. Yang ada atau yang akan kita review ini warnanya adalah warna hitam. Untuk wattnya sendiri ini sangat kecil sekali, hanya 500 watt saja dan sudah ber-SNI. Nah, di sini ya tertulis ya, low watt 500 watt dan sudah ber-SNI. Dan ini adalah multifungsi, dapat dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Misalnya adalah seperti untuk memasak nasi yang low sugar atau kadar gulanya rendah. Kemudian bisa juga untuk memasak nasi normal jika dirasa mungkin rasa dari nasinya kurang enak, kurang suka ya. Ya sekali-sekali bisalah dibarengi dengan memasak nasi normal seperti biasa. Kemudian bisa untuk masak kue, bubur, kemudian bisa sebagai pemanas. Bikin sop juga bisa, bikin bubur bayi juga bisa, dan bahkan juga bisa untuk membuat yogurt. Kualitasnya tidak perlu untuk diragukan. Bisa dilihat di sini, ini merupakan kualitas yang saya rasa dikarenakan sudah ber-SNI. Tentunya ini ya tidak main-main ya, sudah diuji cobakan, sudah dites terlebih dahulu. Untuk potnya atau untuk bagian dalamnya itu, nah di sini panci bagian dalam ini terdiri dari 5 lapisan, anti lengket dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan buka, kita lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Setelah kita buka, bentuk dari rice cookernya adalah seperti yang terlihat. Ini juga masih dilapisi dengan plastik ya. Kita buka saja untuk lapisan bagian atasnya ini. Jadi untuk bagian atasnya seperti yang terlihat, warnanya adalah hitam. Untuk kelengkapan tombol ini sangat lengkap sekali. Jadi pada saat kita memasak itu fungsinya tadi tuh udah disebutkan ada sebanyak 8. Bisa untuk masak nasi dan seterusnya seperti yang ada di atas ini. Jadi fungsinya nanti bisa kita pilih saja sesuai dengan yang ingin kita masak. Masak nasi atau masak nasi low sugar, yogurt, dan seterusnya. Ada pengatur waktu, mulai, ada tombol mulai ataupun batal. Dan ini adalah tombol yang lainnya yang bisa kita pakai. Di sini LED display-nya juga sudah disertakan. Nah, terkait dengan build quality-nya, sebelum kita lihat isi di dalamnya ya, terkait dengan build quality-nya, saya rasa ini sih sesuai dengan harganya, di bawah 500.000 build quality-nya standar saja. Ini juga tidak terlalu tebal ya untuk aluminium atau bagian lapisan luarnya ini. Bahkan kalau saya perhatikan ini sudah ada bagian yang penyok pada saat proses pengiriman. Karena ini ya kualitasnya sih sesuai dengan harga kalau saya melihatnya. Ini pada bagian atas untuk warna adalah seperti yang teman-teman lihat, sangat bagus sekali sih secara desain. Kemudian di sini juga sudah ada pegangannya, jadi pada saat kita ingin mengangkat kemana saja menjadi lebih mudah. Ini merupakan lubang tempat keluarnya uap air ya pada saat kita memasak. Nah, ini adalah pada bagian bawahnya. Nah, ini merupakan komponen atau bentuk pada sisi bagian bawah. Ini full terbuat dari plastik. Plastiknya pun kalau saya lihat sih plastik yang ringkih sih kalau saya memperhatikannya, bukan merupakan plastik yang solid. Namun pada bagian bawah ini ada tatakan yang terbuat dari karet, hanya 2 sisi saja pada sisi bagian belakangnya, sehingga tidak akan terjadi mudah bergeser pada saat kita taruh di atas meja. Ada ventilasi udara juga ya untuk mengeluarkan panas sehingga suhunya terkontrol dengan baik. Nah, untuk membukanya ada tombol pada sisi bagian depan, jadi ini kita tekan. Begitu kita tekan, maka penutupnya langsung terbuka. Nah, seperti ini nih. Nah, langsung terbuka ya. Kita lanjut apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita keluarkan inner pot.
Ya, ini merupakan pada sisi bagian dalam, ini merupakan pemanas, ya. Merupakan bagian pemanas, kemudian ini merupakan pada lapisan atas. Nah, lapisan atasnya adalah seperti yang terlihat. Full plastik ya, ini juga lapisannya terbuat dari plastik, begitu. Nah, kemudian kita lihat untuk bagian dalam, apa saja yang kita dapatkan. Nah, yang kita dapatkan, kita keluarkan dulu satu persatu. Jadi yang kita dapatkan pertama adalah ada kabel powernya. Kabel power sepertinya ini juga nggak terlalu panjang, tapi kalau saya lihat sih 1 meter ada. Lalu selanjutnya kita mendapatkan centong nasi, ya. Kemudian kita juga dapat gelas ukur. Dan selanjutnya kita juga mendapatkan petunjuk pemakaian dan sekaligus kartu garansi yang kita dapatkan. Ini merupakan kelengkapan standar sih yang kita dapatkan dalam paket pembelian. Nah, ini ya. Ini ada petunjuk penggunaan, kemudian selanjutnya ini adalah kartu garansinya, ya, ada data penjualan dan seterusnya. Jadi kita dapatkan produk ini bergaransi selama 5 tahun, tidak perlu khawatir pada saat kita menggunakannya atau pada saat memakai produk ini. Nah, ini merupakan bagian dalamnya. Kita dapat dua, berbeda pada saat kita membeli rice cooker yang biasa. Yang kita dapatkan inner potnya itu hanya satu ya, yang ini ya. Ini adalah yang biasa nih, seperti yang kita dapatkan. Oke, kita mulai dari sini saja. Kita buka plastiknya. Ini sudah anti lengket, jadi tidak perlu khawatir nanti terjadi nasinya dimasukin ke sini menjadi lengket, nggak perlu khawatir. Kapasitasnya itu adalah 2 liter beras yang bisa kita masukkan ke sini. Saya rasa ini udah lebih daripada cukup ya. Tidak terlalu tebal, bisa saya rasakan langsung tidak terlalu tebal untuk inner potnya ini. Namun ini udah lebih daripada cukup karena fungsinya yang perlu kita dapatkan di sini, dimana bisa menurunkan kadar gula, diklaim bisa sampai dengan 50%. Jadi dengan kadar gula rendah, setidak-tidaknya juga berusaha untuk hidup sehat. Nah, ini adalah kalau seandainya kita ingin memasak low sugar, maka yang kita gunakan adalah yang ini nih, inner pot yang kedua ini. Jadi kita taruh di bagian atas seperti ini. Cara masak nasi dengan menggunakan rice cooker ini sangat mudah sekali. Jika kita ingin memasak nasi normal seperti biasa, maka caranya sama saja seperti rice cooker kebanyakan yang biasa kita gunakan. Namun apabila kita ingin memasak nasi yang rendah gula, caranya itu sudah tertulis dalam buku petunjuk, tinggal kita ikuti saja untuk perbandingan beras dan airnya. Contohnya di sini, untuk 2 gelas takar beras, maka airnya itu adalah sejumlah 15 sampai dengan 16 gelas takar. Sampai dengan 5 gelas takar beras, maka untuk airnya itu adalah 18 sampai dengan 19 gelas takar. Saat sekarang ini kita mencoba untuk memasak nasi sebanyak 5 gelas takar, dan kita akan coba masaknya yang low sugar ya. Dan kita coba ikuti sesuai dengan buku petunjuk yang ada. Colokannya ini sudah saya pasang, terlihat di sini untuk lampunya sudah menyala. Kita pilih dulu fungsinya, karena di sini kita memasaknya itu adalah yang rendah gula, maka yang kita pilih adalah pilihan yang kedua. Kita tekan tombol fungsi. Sekarang adalah untuk nasi yang biasa normal, kemudian kita tekan yang kedua adalah yang rendah gula. Kemudian di sini juga terdapat tombol pengatur waktu. Misalnya di sini rice cooker ini baru akan memasak nasi setelah durasi waktu 30 menit, maka itu bisa kita lakukan ya. Saya akan coba pindah yang rendah gula, kemudian waktunya kita coba atur. Nah, di sini ada pilihan waktunya dari 30 menit sampai dengan 24 jam. Jadi bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kita coba cek ya, benar nggak sampai dengan 24 jam. Ternyata adalah benar ya, sampai dengan 24 jam. Dan kita tidak akan menggunakan fitur ini, karena kita akan langsung memasak nasi tanpa harus menunggu. Kita atur fungsinya adalah ke rendah gula, namun kalau ke bubur, tinggal kita pilih lagi fungsinya, kita tekan tombolnya. Ini adalah untuk sop sampai ke pilihan yang terakhir. Dan balik lagi, sekarang kita akan coba masak yang rendah gula. Ini sudah, kita tekan tombol mulai. Dan ini adalah tandanya ya, dia kayak lingkaran begitu ya, berputar. Dan kita tunggu sampai nasinya matang, nanti akan kita lihat bagaimana kualitas nasinya setelah matang yang low sugar ini. It's not a game, it's a rich thing. Nah, ini nasinya sudah matang, kita coba lihat sekarang bagaimana hasilnya. Nah, baik, jika kita perhatikan sekarang nih, kita ambil contoh ya untuk melihat bagaimana hasilnya. Jika saya rasakan sih, untuk tekstur bagian atas tidak kering. Ya, saya ambil contoh nih sedikit saja. Nah, ini kalau seandainya kita lihat, teman-teman bisa perhatikan di sini nasinya tetap pulen.
kemudian tidak kering pada tekstur bagian atasnya. Coba kita cicip sedikit. Kalau rasanya sih sepertinya hampir sama saja, atau jika dibandingkan dengan memasak reguler, sepertinya rasa manis dari nasinya itu berkurang. Ya, namanya juga low sugar begitu ya. Dan hasilnya kurang lebih hampir sama saja seperti kita memasak reguler. Tidak kering ya. Nah, jadi setelah nasinya matang seperti ini, jangan lupa nanti untuk memindahkannya ke pot pemanas atau ke inner pot yang lain. Jadi ini kita angkat. Nah, ini panas, jangan lupa nanti ini dipegang dengan menggunakan alas. Nah, untuk nasinya sendiri atau untuk air tajinnya itu ditampung di bagian bawah seperti ini. Ya, di bagian bawah seperti ini. Jadi ini yang harus kita buang nanti untuk air tajinnya ini. Nasi yang sudah matang ini kita pindahkan ke sini untuk dipanaskan begitu ya. Nah, jadi dengan demikian, dengan cara masak seperti ini, kita sudah mendapatkan kualitas nasi yang low sugar, jadi terbebas dari bahaya diabetes dan seterusnya. Baik, demikianlah video review dari rice cooker ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.